Eliano Reijenders untuk kedua kalinya berturut-turut tak masuk skuad timnas Indonesia untuk pertandingan yakni lawan China tanggal 15 Oktober tahun 2024 dan lawan Jepang tanggal 15 November tahun 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong kembali tak memasukkan Eliano Reijenders dalam daftar susunan pemain saat lawan Jepang tanggal 15 November tahun 2024. Masih segar diingatan, bahwa Eliano juga dicoret Shin Tae-yong pada laga sebelumnya lawan China tepat sebulan lalu tanggal 15 Oktober tahun 2024. Publik pun dibuat penasaran mengapa Shin Tae-yong tidak memasukkan namanya secara beruntun untuk timnas Indonesia. Pasca laga lawan Jepang, pelatih asal Korea Selatan itu beralasan bila Eliano Reijenders belum cukup baik masuk ke skuad pertandingan. Untuk Eliano Reijenders tidak masuk ke tim karena tidak baik untuk masuk ke skuad, kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Bolasport.com di konferensi pers. Padahal Eliano Reijenders adalah pemain yang sangat versatile, hingga bisa bermain di 3 posisi. Situs Transfermarkt melabeli Eliano memiliki kapasitas menyerang dan bertahan sama baiknya, dan menguasai peran bek kanan, gelandang serang dan winger kiri. Alih-alih mengambil keuntungan dari versatilenya Eliano, Shin Tae-yong justru kemungkinan tidak bisa melihat spesialisasi posisi dari pemain PEC Zwolle tersebut. Eliano sejauh ini hanya mencatatkan menit bermain 45 menit dalam debutnya saat timnas Indonesia ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain, tanggal 10 Oktober lalu. Sebelum debut tersebut, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pernah berujar kalau peluang Eliano main adalah tergantung kesiapan sang pemain ditempatkan di posisi mana. Kalau Eliano, saya rasa bisa main atau tidak, tergantung bagaimana kesiapan dia ditempatkan di mana, kata Arya Sinulinga. Kalau Eliano, saya rasa bisa main atau tidak, tergantung bagaimana kesiapan dia ditempatkan di mana. Tapi dia lincah dan oke, tambahnya. Dari ucapan Arya dipahami bila walaupun versatile, Eliano justru bersaing dengan banyak nama di timnas Indonesia dari berbagai posisi. Di posisi bek sayap kanan yang merupakan posisi natural Eliano Reijenders sendiri terdapat beberapa nama sebagai saingan, sebut saja Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Kevin Dix, lalu di sisi kiri ada Pratama Arhan, Sain Patinama dan Calvin Verdong. Di posisi winger, saingan Eliano ada Witan Sulaiman, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Itu pun belum ditambah penyerang timnas Indonesia yang biasa bermain sebagai winger seperti Rafael Struijk atau Ragnar Oratmangun. Meski belum berhasil jadi pilihan Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Eliano tetap bangga saat menjalani debut. Ini adalah momen yang sangat membanggakan, pertandingan pertama saya bersama timnas Indonesia, kata Eliano Reijenders di Instagram. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian atas dukungan dan pesan yang telah diberikan, tambahnya. Bek timnas Indonesia Miss Hilgers meminta maaf karena tak bisa memperkuat skuad Garuda dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Miss Hilgers sebenarnya namanya masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain berusia 23 tahun tersebut akhirnya dipastikan tak bisa bergabung dengan skuad Garuda. Miss Hilgers dikonfirmasi PSSI dan Shin Tae-yong bakal absen membela timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain FC Twente tersebut dipastikan absen membela tim Merah Putih karena ia masih fokus mengalami pemulihan. Ini karena sebelumnya Hilgers mengalami cedera hamstring saat FC Twente melawan Willem II pada tanggal 2 November tahun 2024 lalu. Setelah itu, ia sempat tak dimainkan oleh pelatih FC Twente saat mereka bertandang ke markas OGC Nice di Liga Eropa, Jumat tanggal 8 November tahun 2024. Namun, tak lama setelah itu, Hilgers diketahui main memperkuat tim Eredivisie FC Twente tersebut. Ia diketahui main selama 84 menit saat Twente menghadapi Ajax Amsterdam pada Minggu tanggal 10 November tahun 2024. Padahal ia dikabarkan masih dibalut cedera, tetapi ia diketahui bermain untuk FC Twente. Situasi ini membuat banyak netizen menyerang media sosial Miss Hilgers dengan komentar-komentar jahat. Pemain berusia 23 tahun tersebut setelah lama diam, akhirnya ia buka suara. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu meminta maaf kepada semuanya karena ia tak bisa memperkuat tim Merah Putih. Miss Hilgers tak bisa memperkuat timnas Indonesia karena klubnya tak bisa melepas ia ke tim.
Hal ini karena Miss Hilgers diharapkan bisa fokus pada pemulihan. Untuk itu, ia meminta maaf kepada semua pihak karena tak bisa memperkuat timnas Indonesia yang bakal kembali berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Apalagi laga melawan Jepang dan Arab Saudi ini sebenarnya menjadi pertandingan krusial buat tim asuhan Shin Tae-yong menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, karena ia mengalami cedera dan harus fokus pada pemulihan, Hilgers pun meminta maaf. "Saya mohon maaf karena tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat ini," ujar Miss Hilgers sebagaimana dikutip Bolasport.com dari Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. "Karena masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya supaya saya bisa memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya," ucapnya. Lebih lanjut, Hilgers pun mengaku bahwa sebenarnya ia juga merasa berat. Miss Hilgers mengakui bahwa ia sebenarnya juga ingin merasakan atmosfer luar biasa main di kandang. Pasalnya, timnas Indonesia akan menjamu Jepang tanggal 15 November tahun 2024 dan Arab Saudi tanggal 19 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Untuk itu, ia ingin bisa merasakan atmosfer luar SUGBK, tetapi situasinya tidak mendukung. Oleh karena itu, Hilgers akan tetap mendukung perjuangan tim Merah Putih dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi nantinya. "Berat rasanya tidak berada di lapangan berasa teman-teman timnas Indonesia, apalagi saya belum pernah merasakan atmosfer GBK saat timnas bermain," kata Hilgers. "Tetapi saya akan ada di setiap langkah mereka," tegasnya. Walaupun tak bisa memperkuat tim, Miss Hilgers pun mendoakan timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal dalam dua laga nanti. Apalagi poin berapapun dalam dua laga ini akan sangat berguna untuk tim. Pasalnya, saat ini timnas Indonesia harus mengumpulkan banyak poin agar bisa lolos ke putaran keempat dengan finish di posisi 4 besar. Untuk itu, Hilgers mendoakan perjuangan timnas Indonesia nantinya. "Semoga Indonesia meraih poin di kedua pertandingan ini," tuturnya. Analis timnas Indonesia, Kim Jong-jin harus menjalani hukuman larangan mendampingi Garuda dalam 4 laga mereka yang dijatuhkan oleh FIFA. FIFA resmi menjatuhkan beberapa sanksi untuk timnas Indonesia berkaitan dengan laga-laga yang sudah digelar pada kualifikasi Piala Dunia 2026 selama September dan Oktober. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi FIFA pada Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024 malam WIB. FIFA telah menerbitkan sanksi yang dijatuhkan oleh komite disiplinnya atas insiden yang terjadi pada bulan September dan Oktober tahun 2024 selama kualifikasi untuk Piala Dunia FIFA 2026, tulis laman resmi FIFA. 2 staf di skuad timnas Indonesia juga ikut terkena sanksi FIFA, yaitu Sumarji, manajer, dan Kim Jong-jin, asisten pelatih. Keduanya melanggar artikel 14.1 Kode Disiplin FIFA soal miskonduk pada laga Bahrain vs Timnas Indonesia, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik. Sumarji mendapatkan sanksi larangan mendampingi tim sebanyak 1 pertandingan dan denda sebesar 5.000 franc Swiss. Sementara Kim Jong-jin dilarang mendampingi tim sebanyak 4 kali dan mendapatkan denda 5.000 franc Swiss. Ternyata, menurut Sumarji pelanggaran yang dilakukan dirinya dan Kim Jong-jin adalah serupa. "Yang pertama hukuman memang ada di saya," kata Sumarji dilansir Bolasport.com dari YouTube Indosiar. "Sebenarnya kemarin saat lawan Bahrain hukuman di saya dan Kim Jong-jin," analis ia. "Khusus di saya memang hal itu harus saya lakukan karena situasi di bench panas. Saya juga berusaha menenangkan para pemain, saya juga harus cepat tanggap membaca situasi itu sehingga mengamankan tim. Terlepas dari itu semua memang di sepak bola ketika kita protes memang akan dikenakan sanksi," tambahnya. Meski pelanggaran serupa dilakukan Sumarji dan Kim Jong-jin, namun nasib lebih baik dialami Sumarji. Ia mengaku bisa melakukan banding, sedangkan Kim Jong-jin tidak bisa. Alhasil, Sumarji telah menjalani hukuman mendampingi timnas Indonesia sebanyak 1 kali yakni saat lawan China. Sementara Kim Jong-jin tidak bisa mendampingi timnas Indonesia dalam 4 laga, lawan China, Jepang, Arab Saudi dan Australia. "Sanksi pertama sebenarnya saya kena 4 kali, larangan pertandingan, mendampingi tim," ujar Sumarji.
Saya sama Jin sama, tapi saya banding dan jelaskan saya melakukan hal itu protes karena hanya mempertanyakan waktu sudah habis pertandingan masih dilanjutkan. Petik 2. Itu hal yang wajar di sepak bola dan saya tidak mengutarakan itu dengan kata-kata yang kasar. Saya bahkan dibentak oleh wasit keempat, tapi saya diam saja. Setelah saya banding, akhirnya dikasih sanksi 1 pertandingan saja. 1 kali itu pun sudah saya jalani ketika China vs Indonesia. Sehingga untuk pertandingan selanjutnya saya sudah bisa mendampingi tim, tambahnya.